Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas gimana cara masuk dan menggunakan Canva. Di video kali ini kita akan menjelaskan gimana apa saja yang disediakan oleh Canva, fitur-fitur apa saja. Kita akan berikan penjelasan dan tutorialnya. Di video kemarin, setelah teman-teman masuk ke web Canva atau aplikasi Canva, teman-teman Sobat Tutor akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita akan tunjukkan beberapa fitur yang disediakan oleh Canva, baik di situ di Canva web maupun Canva aplikasi. Di bagian kiri di situ ada bagian ikon home. Nanti di bagian ikon home teman-teman akan disediakan fitur-fitur template-template gratis yang disediakan Canva. Template yang disediakan oleh Canva ini bermacam-macam ya teman-teman Sobat Tutor. Ini ada yang untuk presentasi, ada yang website, ada yang whiteboard dan lain-lain. Di sosial media juga ada. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kegunaannya. Ketika teman-teman di situ mau menggunakan aplikasi Canva ini atau Canva web ini digunakan untuk sosial media, teman-teman tinggal pilih di bagian template sosial media saja. Jadi oleh Canva sudah dipilah-pilah untuk desain template-nya sesuai dengan jenis kegunaannya. Ini bisa dilihat sendiri ya, teman-teman Sobat Tutor. Di sini banyak sekali sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman di situ masih bingung, masih belum spesifik, teman-teman bisa klik saja For You. Nanti di bagian For You ini teman-teman akan diberikan template-template gratis yang secara acak. Bisa berkaitan dengan sosial media, bisa berkaitan dengan presentasi. Jadi secara acak. Kalau teman-teman di situ masih bingung di dalam menggunakan aplikasi Canva-nya. Kalau teman-teman Sobat Tutor di situ sudah menentukan mau menggunakan Canva ini untuk apa, tinggal pilih di bagian kiri itu ya teman-teman. Misal di situ teman-teman mau menggunakan aplikasi Canva untuk search. Nanti tinggal klik saja di bagian search, akan muncul beberapa template yang disediakan oleh Canva. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Banyak sekali ya template-template yang disediakan oleh Canva, baik checklist atau kontak list, meeting tracker dan lain-lain. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Sobat Tutor. Untuk yang pertama di bagian search, template-template yang disediakan seperti ini ya. Kemudian untuk template yang kedua yang disediakan oleh Canva itu ada di bagian dokumen. Kita akan lihat di bagian dokumen seperti apa. Template-template yang disediakan oleh Canva di bagian dokumen seperti ini ya teman-teman Sobat Tutor. Jadi di bagian dokumen ini template-template yang disediakan itu berkaitan dengan dokumen-dokumen perusahaan. Bisa invoice, bisa press release atau yang lain-lain yang berkaitan dengan bisnis dan kerjaan. Jadi nanti tinggal pilih yang di bagian dokumen. Nanti di bagian dokumen juga banyak kok. Ada undangan-undangan, template-template, jadi tinggal diklik yang di bagian dokumen. Jadi ketika di situ teman-teman menggunakan Canva untuk sekolah atau perusahaan atau kerjaan, teman-teman bisa pilih yang bagian dokumen. Kalau untuk yang di bagian whiteboard, ini biasanya template-template yang disediakan oleh Canva itu berkaitan dengan mading.
Contohnya di situ struktur keorganisasian atau mading-mading yang lainnya. Jadi ketika di situ teman-teman misal mau menggunakan Canva ini sebagai referensi, ada lomba mading atau di situ ada kegiatan sekolahan untuk mengisi mading, teman-teman tinggal pilih saja di bagian whiteboard. Nanti di bagian whiteboard disediakan template-template yang sangat banyak, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan referensi untuk membuat mading atau karya tulis yang akan ditempelkan di mading teman-teman. Kemudian untuk di bagian selanjutnya ada di bagian presentasi. Untuk di bagian presentasi ini, Canva menyediakan beberapa template yang berkaitan dengan PowerPoint. Jadi ketika di situ teman-teman di sekolahan, entah di kuliah atau yang masih di SMA atau di SMP, atau bahkan di situ yang ada di perusahaan, ketika mau mempresentasikan hasil kerjaannya, teman-teman bisa pilih yang di bagian presentasi. Ini nanti pilihannya sangat banyak sekali ya untuk teman-teman sobat tutor. Jadi tinggal dipilih, disesuaikan dengan tema dari teman-teman yang akan dipresentasikan apa. Untuk bagian selanjutnya ada di bagian sosial media. Di bagian sosial media ini ada beberapa template yang disediakan Canva, termasuk yang ada di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, maupun di TikTok. Atau di situ sebagai template-template YouTube juga ada. Jadi sosial media yang disediakan Canva sangatlah banyak. Template-template yang disediakan tinggal disesuaikan dengan tema atau kebutuhan dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman di situ mau membuat banner untuk YouTube atau thumbnail, sangat mudah banget karena Canva sudah menyediakannya. Tinggal kita pilih, tinggal kita sesuaikan dengan tema yang kita gunakan. Nanti pilih di bagian sosial media saja. Jadi di sosial media ini banyak sekali, atau teman-teman yang di situ sebagai konten kreator ini sangat membantu sekali. Yang di situ memegang atau sebagai admin sosial media ini sangat-sangat membantu untuk membangun akun sosial media teman-teman sobat tutor. Jadi tinggal pilih di bagian sosial media saja. Kemudian untuk di bagian selanjutnya ada di bagian foto editor. Jadi di Canva ini ada fitur yang disediakan berupa edit foto. Ini ada beberapa fitur juga di bagian foto editor, termasuk background remove atau fitur-fitur lainnya, termasuk crop, magic erase, dan banyak sekali. Sehingga ketika teman-teman di situ mau mengedit gambar, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Canva ini. Terutama yang biasanya sering digunakan itu tadi ya, hapus background. Jadi untuk menghapus background dengan menggunakan Canva itu juga bisa. Tapi untuk penggunaan foto editor itu ada beberapa fitur. Ketika di situ ada logo mahkotanya, nanti di situ teman-teman harus menggunakan Canva Pro terlebih dahulu. Untuk penjelasan Canva Pro dan Canva biasa nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Selain foto editor, Canva juga menyediakan fitur video. Untuk bagian video ini teman-teman juga bisa di dalam mengedit video-video. Jadi sangat multifungsi sekali ya untuk fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Selain menyediakan template-template desain visual secara online, ternyata di situ juga bisa mengedit gambar atau mengedit video. Selain di bagian editor-editor, ternyata di sini fitur yang disediakan oleh Canva ada yang berupa print produk.
Di bagian ini teman-teman bisa menggunakan template-template untuk contoh sebagai brosur penjualan juga bisa, sebagai undangan pernikahan juga bisa, sebagai stiker produk juga bisa. Jadi ketika di situ teman-teman mau atau sudah memiliki usaha atau bisnis yang berkaitan dengan pernikahan atau job-job lainnya atau bahkan bisnisnya sendiri, teman-teman bisa pakai yang print produk tadi. Di bagian itu tadi sudah banyak template-template yang disediakan oleh Canva. Tinggal teman-teman pilih dan dimodifikasi sesuai dengan bisnis dari teman-teman sobat tutor. Selain itu teman-teman juga bisa dibantu di bagian fitur website. Di bagian fitur website ini teman-teman juga bisa membuat tampilan-tampilan website yang menarik bagaimana. Jadi sebagai referensi, sebagai gambaran ketika mau membuat website, seperti ini. Jadi untuk fitur yang pertama yang kita bahas di video kali ini yaitu fitur template yang disediakan oleh Canva. Jadi oleh Canva di bagian fitur template itu sudah dipilah-pilah sesuai dengan temanya masing-masing. Jadi nanti ketika teman-teman mau mencari template tinggal disesuaikan dengan tema-tema yang teman-teman sobat tutor pakai. Sudah dipilah-pilah ya. Untuk di bagian sebelah kiri di bawah home itu ada menu project. Untuk yang bagian project ini tempat desain-desain yang sudah teman-teman pilih atau teman-teman pakai. Jadi ketika teman-teman di situ sudah menggunakan fitur template yang disediakan oleh Canva, kemudian di situ teman-teman melakukan editing atau melakukan modifikasi, atau bahkan ketika di situ teman-teman cuma membuka saja kemudian kembali, nanti untuk desain visual yang sudah teman-teman pakai akan masuk ke bagian project. Jadi untuk template-template yang sudah digunakan akan tersimpan di folder ini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah risau ketika sudah mengedit untuk desainnya tersimpan apa enggak, tetap tersimpan. Nanti munculnya di bagian project. Kemudian di bagian bawahnya project ini juga ada template-template. Ini template-template secara umum ya. Kalau mau secara khusus sesuai dengan temanya, teman-teman bisa pilih yang di atas tadi di bagian home, atau di bagian template yang di bagian paling atas. Nanti di bagian template yang bagian atas juga ada beberapa tema yang disediakan oleh Canva. Mungkin tadi yang tidak muncul di bagian home, teman-teman bisa klik di bagian template saja. Nanti di situ ada tema-tema tambahan yang disediakan oleh Canva. Ini ada contohnya ya, bisnis atau edukasi atau untuk card invitation juga ada. Kemudian untuk di bawahnya template ini ada beberapa fitur lainnya juga. Untuk di bagian fitur-fitur ini nanti biasanya teman-teman bisa menggunakannya ketika sudah mendapatkan akses Canva Pro. Karena untuk bagian brand, Canva AI dan aplikasi ini ada logo mahkotanya. Jadi bisa diaksesnya ketika teman-teman sobat tutor sudah mendapatkan akses Canva Pro. Memangnya apa sih perbedaan antara Canva Pro dan Canva biasa? Untuk perbedaannya nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa dibantu di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman sobat tutor yang lainnya sehingga ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat. See you next time di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat tutor. See you next time.